indi anfusihim, karena rasa dengki dalam diri mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Masya Allah. Ini juga ayat mengingatkan kita ya bapak-bapak saudara, bahwa yang namanya hasad itu sungguh-sungguh berbahaya. Hasad itu bahkan bisa mencegah kita untuk menerima sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Apa yang paling penting dalam hidup kita selain nafas, selain badan, selain kehidupan? Itulah iman dan Islam, kebenaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa karena hasad, karena dengki, banyak yang kemudian tercegah dari keimanan. Bahkan sebaliknya mereka menginginkan orang yang sudah beriman menjadi kufur kembali karena dengki. Karena itu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi iri hati dan dengki. Sesungguhnya iri hati dan dengki itu memakan, melahap kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api itu melalap kayu bakar yang kering. Al-hatab itu artinya kayu bakar yang kering. Kita bisa bayangkan kalau api ketemu kayu bakar yang kering, nggak ada yang tersisa. Dan dalam ayat-ayat sebelumnya kita baca bagaimana hasad ini membuat orang yang tahu kebenaran itu justru menjadi musuh kebenaran itu. Maka kita bersihkan ya bapak-bapak saudara hati kita ini dari kedengkian. Apa sih hasad itu? Tamanni zawalin nikmah minal ghair. Menginginkan suatu nikmat yang diperoleh oleh seseorang itu lenyap dari dia. Itu nggak boleh. Sudah kita bahas ya, bagaimana cara untuk memproteksi diri kita dari hasad itu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Badi'uz Zaman An-Nursi. Pertama, kita harus yakin bahwa semua yang didapati oleh siapapun, semua nikmat yang sampai kepada siapapun itu takdir Allah. Jadi kalau kita hasad atas satu nikmat yang orang lain dapatkan, itu sama seperti kita memprotes ya, dan marah kepada takdir Allah. Jadi ini bukan urusan ke manusia lagi. Kan Allah yang kasih, kok kita marah? Berarti Anda marah dong sama Allah. Padahal rukun iman salah satu diantaranya adalah percaya kepada qada dan qadar. Tuh ingat. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, jangan marah. Jangan sekali-sekali kita marah. Kita kesel, kita ingin nikmat itu hilang. Itu sama dengan mempertanyakan kebijaksanaan dan hikmah dari Allah. Satu. Yang kedua, proteksi dari hasad itu adalah dengan mengingat bahwa mudaratnya itu akan kembali kepada kita yang iri, dengki, yang hasad. Orang yang dihasati itu, kalaupun dia mudarat hanya sedikit dibanding dengan kita. Katakanlah, kita hasad sama orang, lalu karena dia mendapat suatu nikmat, lalu kita karena hasad bercerita kepada orang lain ya, hal-hal yang buruk tentang orang itu supaya dia dibenci. Oke, katakan ada 10 orang yang mau mendengar kita lalu membenci dia. Rugi nggak dia? Ada ruginya, tapi sedikit.
10 orang misalnya menjauh dari dia, tapi masih ada ribuan orang lain yang tetap bersama dia, misalnya. Tapi kita yang hasad, apa yang kita dapatkan? Semua amal-amal kita habis terbakar. Kalau kata orang itu nggak worth it, ya. Jadi orang itu nggak rugi banyak, kita habis semuanya kebaikan. Buat apa? Jadi itu langkah untuk mengingat dan memproteksi diri. Yang ketiga, kata Imam Badi'uz Zaman, kalau Anda hasad kepada suatu nikmat yang orang lain terima, maka ketahuilah bahwa seringkali suatu nikmat itu kesenangannya hanya sedikit dibanding dengan kesusahannya. Anda hasad orang misalnya dapat uang. Ingat-ingat, ya, belum tentu kenikmatan uang itu bagi dia lebih besar daripada kesusahan yang akan dia rasakan. Banyak orang yang semakin banyak uangnya, semakin gak bisa tidur. Banyak yang semakin banyak uangnya, tapi semakin terdorong dirinya untuk berbuat maksiat. Jadi kesenangan itu tidak identik dengan suatu nikmat secara otomatis. Banyak orang yang punya dapat nikmat banyak, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Kita baca dulu ada orang kaya sekali di Indonesia ini, tapi dokter melarang dia untuk makan nasi, nggak boleh, nggak boleh pakai garam, apalagi daging. Jadi dia makan itu makanan hanya kentang saja, air putih. Karena penyakitnya banyak sekali. Allah kasih dia uang, tapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Mau hasad kepada orang itu. Nah, jadi Imam Badi'uz Zaman ingatkan 3 hal ini. Ya. Kalau kita menyadari 3 hal ini, kita insya Allah akan terjaga dari sifat dan sikap hasad kepada orang lain. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Nah, ini juga bagian dari tuntunan Islam, ya. Kalau kita melihat ada hal-hal yang katakanlah hal-hal yang tidak baik, ya, itu Islam mengajarkan kita, ya. Kalau ada misalnya katakanlah orang berbuat tidak baik kepada kita, orang berbuat jahat kepada kita, Islam mengajarkan kita untuk al-afu was-safhu, ya, memaafkan. Jadi memberi maaf itu mulia dalam Islam. Al-afu dan as-safhu. Apa bedanya fa'fu wasfahu? Apa bedanya antara al-afu was-safhu? Al-afu itu artinya memaafkan, yaitu tidak menghukum orang sesuai dengan kesalahannya, tapi memaafkannya. Itu al-afu. Ya. Sedangkan as-safhu itu artinya betul-betul berpaling dan melupakan kesalahan itu. Ada orang memaafkan tapi tidak melupakan. Misal, ada orang nyakiti kita, ngata-ngatain kita, datang kemudian dia minta maaf. Lalu al-afu, kita maafkan. Ya deh, saya maafin dah kamu. Kamu kan kemarin katanya ngata-ngatain saya, ya sudahlah saya maafkan. Begitu orang itu pulang, dia ketemu sama orang lain, dia cerita. Tadi saya sudah maafin dia tuh. Sebenarnya saya bisa balas, cuma saya maafkan dia. Nah, berarti dia al-afu tapi tidak as-saf. Dia memaafkan, tapi dia masih mengungkit. Ya. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kita untuk naik di dalam mendidik diri kita. Pertama ya tentu memaafkan. Kadang-kadang pada saat kita memaafkan, kita juga masih sebel, ya. Ada misalnya teman kita tuh nakal misalnya, atau orang misalnya mukul kita, ya kita maafin, tapi begitu kita maafkan masih sebel. Karena sebelnya itu kita masih omongin, ya. Kita masih ungkit, kita masih omongin ke orang segala macam. Itu berarti al-afu, tapi belum as-safhu. Kita didik lagi diri kita, ya. Naik lagi. Selain memaafkan juga sudahlah lupakan. Nah, itulah didikan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menginginkan kita ini punya hati yang baik.
Nah, hati yang baik itu adalah hati yang banyak kemaafannya, ya. Sudah, maafkan. Nah, ini penting ya supaya dunia kita ini juga tidak usah terlalu tegang dan jangan terlalu kita saling satu sama lain ya, hitung-hitung kesalahan orang dan segala macam. Udah saling maafkan. Ya kecuali tentu hal-hal yang sangat prinsip ya misalnya. Nah itu perlu ada ketegasan. Dan itu pun juga terukur. Hal-hal yang nyata-nyata kezoliman ya tidak boleh kita diamkan juga. Ya. Tapi tentu terukur juga. Gitu. Tapi secara umum memberikan maaf ya, dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang itu adalah bagian dari sifat orang bertakwa. Maka dalam Al-Qur'an kan begitu ya. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Tuh orang bertakwa seperti itu. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan laksanakanlah salat serta tunaikan zakat dan segala apapun wa ma tuqaddimu apapun yang kamu kerjakan li anfusikum untuk dirimu min khairin yaitu dari kebaikan tajiduhu indallah maka kamu akan mendapatkannya, bukan mendapatkan kebaikan itu tapi mendapatkan balasan dari kebaikan itu kelak di akhirat. Ini Bapak-bapak Saudara ya bagian dari uslub Al-Qur'an yang menarik ya. Jadi pertama wa aqimus sholata wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Kata para ulama, ada beberapa hal yang di dalam Al-Qur'an itu sering disebut selalu bersamaan. Pertama misalnya asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Itu banyak disebut bersamaan. Yang kedua al-laila wan nahar, malam dan siang. Yang ketiga az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Lalu juga yang sering disebut bersamaan itu adalah amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh. Dan juga yang berikutnya yang sering disebut bersamaan adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah, salat dan zakat. Kata para ulama, dua hal yang sering disebut bersamaan di dalam Al-Quran itu, pertama karena memang secara sunnatullah dia itu selalu bersamaan, bersusul-susulan seperti siang dan malam, itu otomatis. Begitu siang itu hilang, ya malam itu datang, itu otomatis. Ya. Demikian juga asy-syamsu wal qamar dalam penglihatan manusia itu juga selalu bergiliran. Ya. Atau dua hal itu disebut karena memang dia adalah dua hal yang sangat penting dan saling melengkapi. Seperti contoh puasa dan sholat. Jadi sholat mewakili ibadah badan yang paling utama dan paling penting. Zakat mewakili ibadah harta yang juga paling penting dan paling utama. Yang dimaksudkan sholat di sini itu sholat wajib ya. Nah di bawah sholat wajib itu ada sholat sunnah yang banyak sekali. Di bawah zakat itu ada sedekah, ada hadiah, ada hibah dan banyak sekali. Nah, ini dua ibadah yang mewakili. Nah kalau kata ulama, rukun Islam itu ada 5 dan rukun yang kelima namanya menunaikan ibadah haji, karena itulah puncak yang menggabungkan antara ibadah badan dan ibadah harta. Makanya bapak-bapak ibu ya, kalau dulu orang tua kita itu dia cari rezeki niatnya itu cuma untuk haji. Ya itulah. Karena memang haji itu puncak ya. Jadi nabung 10.000, 20.000, terus masuk daftar tunggu 5 tahun, 10 tahun, sampai tua baru berangkat. Oh senang luar biasa. Kenapa? Karena memang itu menggabungkan, kata ulama,
antara ibadah badan dan ibadah harta. Anda punya harta saja, tapi tidak punya kekuatan, nggak bisa haji. Anda punya kekuatan saja, tapi nggak ada ONH, ya bisanya hanya tawaf di kamar saja. Ya. Maksudnya nggak bisa haji juga. Jadi dia menggabungkan. Nah, kemudian wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Selain salat, puasa yang mewakili hal-hal yang wajib, Allah kemudian lanjutkan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, yaitu semua perbuatan-perbuatan baik. Kalau sholat dan puasa itu kan khusus sekali ya. Sholat itu ada waktunya, ada caranya. Zakat juga ada syarat-syaratnya, ada nisabnya, ada haulnya. Tapi yang ketiga ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, itu Allah lepaskan seluas-luasnya. Kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Anda bisa senyum, senyumlah Pak. Ketemu orang senyum aja. Anda bisa ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berjalan ada orang menyenggol, bisa memberi maaf, udah maafin, jangan keras-kerasan. Ya. Ada orang ingin menyeberang jalan, ketakutan, maju mundur, pegang tangannya, kuatkan hatinya, ajak menyeberangkan jalan. Wah, itu luar biasa. Nah, di dalam wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, disinilah keluasan dari Islam. Disinilah kelapangan. Jadi Islam itu adalah kebaikan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, di dalam wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, ya. Kata li anfusikum, ya. Li anfusikum itu kata para ulama menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Jadi nggak usah khawatir terhadap hitung-hitungannya Allah, bapak-bapak, saudara. Ya, yakin. Lalu tajiduhu indallah. Kenapa ada kata indallah? Untuk menunjukkan besar dan mulianya balasan kelak. Karena segala sesuatu yang ada di sisi Allah itu nggak ada yang kecil. Jadi jangan mengatakan, aduh saya kemarin cuma bisa nyekop sekali aja waktu bangun masjid tuh. Apa sih kira-kira pahalanya nyekop sekali? Aduh, saya bisa bawa batu aja ke masjid kemarin. Saya cuma bisa senyum aja, nggak bisa kasih sedekah yang lain. Oh, jangan khawatir. Tajiduhu indallah. Nggak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan yudha'ifu, akan lipat gandakan sesuai dengan keikhlasan, ketulusan kita di dalam beramal, di dalam berbuat baik, dan kesesuaian dari apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan agama. Kalau sudah ada dua hal ini, ada ikhlas, lalu kita laksanakan sesuai dengan tuntunan agama, ya, maka insya Allah sekecil apapun itu dia akan menjadi berlipat ganda. Tajiduhu indallah. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang remeh, tidak ada yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan itu maha melihat. Sungguhnya Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang luput apapun itu. Maka mari bapak-bapak saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk memastikan ucapan kita, perilaku kita, tindak tanduk kita yang tidak pernah luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hal-hal yang kelak kita tajiduhu indallah, yang kelak kita akan jumpai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan ayat 111 ya. 111 pada pertemuan kita yang akan datang. Masih ada waktu? Silakan kalau misalnya
Ada yang ingin disampaikan Bapak-bapak, saudara-saudara? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan, kita ada sisa waktu mungkin 2 atau 3 penyanyi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Samsudin, Mbak. Ingin kami mohon pencerahan, Mbak, berkaitan dengan sholat wajib. Karena di dalam sholat itu kita dituntut untuk mengikuti yang dicontohkan dari Rasulullah. Sebagaimana kita maklumi bahwa sholat itu ada gerakan, ucapan, dan hati. Yang ingin kami pertanyakan, standar baku gerakan sholat yang dicontohkan oleh Nabi itu bagaimana? Karena kita tahu beberapa praktik umat itu berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bacaan surat, menurut pembacaan ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa yang kami dengar imam sholat yang menurut pemahaman kami yang awam memberhentikan ayat di ujung surat, tapi diulangi di ayat itu, padahal perintahnya tidak boleh. Contoh, iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kan berhenti, tapi ada imam afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kami mohon pencerahan, bila imam itu melafazkan begitu, bagaimana kedudukan sholat kita? Apakah dianggap sempurna atau tidak? Mungkin itu beberapa pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ya, terima kasih Tuan Guru, luar biasa, sangat menarik sekali kajian pada sore hari ini. Tadi di awal disampaikan bahwa bagaimana kita mengurangi perdebatan dan banyak bertanya itu harus dikurangi dan saling memaafkan dengan berlapang dada. Nah, mohon menurut Tuan Guru bagaimana dengan fenomena kedatangan Habib Rizik sekarang, Tuan Guru, bisa dijelaskan sedikit? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang pertanyaan Pak Samsudin ya. Pak Samsudin ini sahabat lama saya. Di mana sibuknya sekarang Pak Samsudin? Masih di KPU? Alhamdulillah. Bawaslu? Hah? Oh dulu Bawaslu, sekarang KPU. Iya. Wah, alhamdulillah. Itu harus melaksanakan amanah dengan baik tuh Pak ya. KPU Bawaslu itu harus adil jujur ya. Nah, tentang standar baku sholat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana ya, kalian melihatku sholat. Maka sebagian dari tata cara sholat itu adalah pemberitahuan dari para sahabat kepada kita. Sebagian lagi, yaitu yang berupa bacaan, ya, rata-rata berupa bacaan, itu adalah apa yang didengar oleh apa yang didengar oleh para sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu kalau kita sebutkan adalah gabungan dari niat, ya, lalu dari ucapan dan perbuatan, ya, maka ada bagian khususnya perbuatan itu adalah pemberitahuan, ya, persaksian dari para sahabat. Jadi saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini dan seterusnya. Ada juga yang merupakan petunjuk langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam waktu yang panjang, artinya tidak sehari 2 hari.
Kalau kita mengikuti pendapat bahwa sholat itu yang 5 waktu adalah turun pada tahun kedua Hijriyah, berarti dari tahun kedua Hijriyah sampai wafatnya Nabi itu ada 9 tahun, ya, 9 tahun kira-kira. Jadi selama 9 tahun, 9 tahun kali 5, ya. Jadi 365 hari kali 5. Nah, berapa kali sholat itu? Oh, sekian banyak ya. Ada yang ahli matematika nggak di sini? Berapa tuh? 5 kali 365 kali 5 ya. 1000. Ya, kalau kita nggak bisa matematika itu 1000 sekian lah ya. Nah, itu satu dari sisi banyaknya, dari sisi panjangnya. Yang lain adalah keadaan Nabi ketika sholat itu juga beragam. Ada pada saat beliau sedang di masjidnya, dan itu yang paling banyak ya, di Madinah. Ada juga ketika beliau bukan di Madinah. Di tempat, di Mekah juga ada, kemudian di tempat tertentu, misalnya di Masjid Kuba, dan di banyak tempat ketika beliau bepergian. Bahkan ada sholat yang beliau laksanakan ketika sedang di tengah perjalanan, yaitu musafir. Nah, dari kesemuanya, pemberitahuan para sahabat dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua menyepakati ada beberapa pokok tentang sholat wajib itu yang menjadi kesepakatan. Apa itu? Dari sisi banyaknya sholat wajib sehari semalam, itu semua umat sepakat ada 5. Dari sisi jumlah rakaat, dari 5 sholat sehari semalam itu semua sepakat 17 rakaat. Dari sisi rukun-rukun yang pokok, dimulai dari takbiratul ihram sampai kemudian mengucapkan salam, itu juga semua sepakat. Di mana lalu letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah di perincian beberapa rangkaian, baik itu ucapan maupun perbuatan. Misal, semua sepakat bahwa rukun sholat itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu beda antara yang bersedekap di atas, mazhab Hambali, atau di tengah, mazhab Syafi'i, atau di bawah, mazhab Hanafi, atau lepas tangannya, itu mazhab Maliki. Kok bisa beda? Ya itu yang dilihat dulu dari Rasul. Jadi Nabi SAW menunjukkan cara yang beda, ya, menunjukkan cara yang beda itu untuk memberikan kelapangan kepada kita. Lalu Rasulullah SAW memberikan tuntunan, sujud itu wajib, bacaan sujud itu sunnah. Kenapa bacaan sujud itu sunnah? Ya, karena memang perintahnya adalah perintah yang difahami oleh semua ulama sebagai perintah yang sunnah. Artinya apa? Kalaupun ada orang tidak membaca apa-apa pada saat dia sujud, sujudnya sah. Perbedaan yang ada itu ke lapangan. Mana standar yang baku? Ya standar baku itu yang disepakati itu. Jadi perbedaan yang sedikit-sedikit itu, itulah sebagai isyarat, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam hal yang sangat pokok dalam agama itu juga tetap memberikan kelapangan kepada umatnya. Maka urusan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, terus kita mazhab Syafi'i misalnya mengatakan, wah, kok nggak baca Bismillah nih? Berarti nggak beres imannya? Oh enggak, karena memang para ulama berbeda di dalam memahami, ya, dan riwayatnya juga beda-beda. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa basmalah itu langsung disebut, berarti bagian dari Fatihah. Itu yang kita pegang. Secara jahar diucapkan terang, Bismillahirrahmanirrahim. Atau dalam mazhab
Hambali misalnya dibaca bismillah tapi dalam hati, maka alhamdulillahirabbil alamin. Atau mazhab Maliki tidak pakai bismillah, baik itu secara terang maupun dalam hati, langsung alhamdulillah, nggak apa-apa. Itu pemahaman ya, yang tidak menghilangkan kewajiban membaca Fatihahnya. Jadi membaca Fatihahnya itu rukun. Pakai bismillah atau enggak itu bedanya. Kenapa kok bisa beda? Ya riwayatnya memang beda. Berarti Rasulullah SAW pakai dua cara. Ya bisa jadi, nggak masalah. Yang masalah adalah nggak baca Fatihah. Nah itu bikin sholat nggak sah. Jadi beda-beda sedikit ya dalam perincian-perincian, tidak mengurangi ya status bahwa secara umum ketika memenuhi rukun dan syaratnya, maka sholat itulah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena semua ada dasarnya. Nah kalau tadi masalah wakaf ya, ketika membaca membaca misalnya ya seperti tadi itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tidak ada ulama yang mengatakan itu batal sholatnya. Itu saja yang dipegang ya. Tidak ada ulama yang mengatakan itu batal sholatnya. Dalam arti apa? Dalam arti imamnya itu sah sebagai imam kita. Bahwa dia kurang tajwidnya, ini masalah tajwid. Dia kurang tajwidnya bukan kembali kepada kita sebagai makmum, itu kembali kepada dirinya ya. Jadi bukan berkurang pahala kita karena bermakmum sama dia, tapi dia yang kurang sempurna tajwidnya. Bisa dimengerti Pak Samsudin ya? Kan hubungan kita dengan imam itu adalah hubungan bermakmum yang tetap berjalan selama tidak ada yang membatalkan sholat begitu. Jadi selama tidak ada yang membatalkan sholat, maka kemakmuman kita itu sempurna. Nah kalau dia ada kekurangannya dalam tajwid, maka kekurangan dalam bertajwid itu kembali kepada sang imam itu sendiri. Ya setelah selesai sholat kita ingetin dia lah, Pak jangan gitulah baca Qur'annya, Bapak kurang pahalanya gitu, itu tajwidnya nggak sempurna Pak. Gitu. Besok-besok kalau jadi imam jangan begitu ya Pak, nggak masalah itu. Tapi jangan kemudian wah nggak sah ini sholatnya nih, kita ulang, nggak juga. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita bedakan ya antara kita sebagai makmum dengan imam, dan itu tidak boleh membuat kita juga mufarokoh. Ya, tidak boleh membuat kita mufarokoh. Jadi artinya begitu ada kurang tajwidnya imam langsung saya mufarokoh deh, saya sembahyang sendiri, itu nggak boleh juga. Ya. Kecuali kalau yang membatalkan secara nyata, misalnya mohon maaf ada suara-suara ya. Dan itu suara dari imam gitu, jangan dari makmum tapi kita batal sholat. Wah ini kalau ada suara saya batal berimam, padahal bukan dari imam, dari makmum yang lain. Tapi kalau kita yakin itu suara dari imam, mungkin kalau kita di belakang imam misalnya, apalagi ya mohon maaf kalau ada baunya misalnya, itu kita mufarokoh ya, karena itu membatalkan. Tapi kalau urusan tajwid ya, itu kesempurnaan dari bacaan imam, itu tidak mempengaruhi sahnya kita bermakmum kepada dia dan sahnya sholat berjamaah kita. Wallahu a'lam bishawab. Tentang Habib Rizik ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, memang yang ditanyakan oleh Bapak Haji Ilham ini banyak saya dapat pertanyaan juga ya. Tentang tokoh Islam ya, ulama itu Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ya. Ini gimana kita? Intinya begini. Pertama kalau saya secara pribadi ya, saya berpandangan ya kalau saya menghormati beliau. Apa alasannya menghormati? Ya pertama alasan yang umum. Ya, alasan yang umum nih, ada namanya al-ukhuwah as-salasah, 3 macam persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, kita wajib hormati.
Ini umum ya, artinya berlaku kepada siapapun kita gitu. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yaitu sebagai sesama anak bangsa. Kita ini sama-sama bangsa Indonesia. Ya harus hormati. Sesama warga negara ya kita harus hormati. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, sebagai sesama manusia juga harus saling menghormati. Ini sebab yang umum ya, yaitu persaudaraan ini mewajibkan kita untuk menghormati orang lain. Ya. Baik karena sesama muslim, kemudian juga sesama warga negara, dan juga sesama manusia. Nah, selain sebab-sebab yang umum ini ada sebab yang khusus. Yang pertama dari sebab yang khusus itu adalah beliau min dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah keturunan ya, dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diminta oleh Allah untuk menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, saya enggak minta upah dari apa yang saya sampaikan. Jadi Nabi diminta menyampaikan kepada semua umat. Nabi itu enggak minta upah apapun. Uang apa enggak, Nabi enggak perlu dan enggak minta. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali kalian semua mencintai keluargaku. Itu dalam Al-Quran. Jadi ya memang kita wajib menghormati karena beliau adalah keturunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Itu sebab yang khusus yang pertama. Yang kedua, sebab yang khusus juga karena beliau adalah minal ulama. Beliau adalah salah satu ulama, orang yang berilmu. Jadi ada sebab umum, ada sebab khusus. Ini sebab yang lebih dari cukup untuk kita menghormati. Untuk sebab yang umum saja ya saya menghormati Anda semua. Ya. Untuk sebab yang khusus, apalagi ada sebab yang khusus. Wajib menghormati. Nah, kalau kita wajib menghormati, ya, arti wajib menghormati itu tidak boleh dicerca, dihujat, ya, diumpat-umpat. Ya. Kalau saya enggak. Tapi, apakah dengan menghormati dan memuliakan itu artinya kita harus mengikuti semua yang disampaikan oleh beliau? Nah ini hal yang beda. Saya menghormati Imam Hanafi, tapi saya enggak ikut mazhabnya. Saya ikutnya mazhab Syafi'i. Apakah karena saya mengikuti mazhab Syafi'i berarti saya tidak menghormati mazhab Hanafi atau Imam Hanafi? Enggak. Saya muliakan. Tapi saya memilih untuk mengikuti mazhab Syafi'i. Kata Sayyidina Malik bin Anas, salah seorang imam, yaitu pendiri mazhab atau pemimpin dari mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, apa kata beliau? Kullu wahidin yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahiba hadzal maqam. Semua orang itu boleh diterima dan ditolak pendapatnya kecuali yang mempunyai makam ini, menunjuk kepada makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghormati dan memuliakan itu satu hal, dan mengikuti semua pandangan-pandangannya itu hal yang lain. Karena itu saya bisa menghormati beliau dengan tanpa harus mengikuti semua pandangan beliau. Bagaimana kalau kita mengikuti? Ya mengikutilah dengan kefahaman. Paham, ngerti. Bukan mengikuti karena hiruk pikuk dan ramai.
Kalau tidak mengikuti, ya tidak mengikuti juga dengan kefahaman. Ada beberapa hal yang saya tidak ikuti, misalnya ya, pandangan-pandangan beliau kalau dalam hal akidah dan ibadah dalam arti ritual, saya pikir sama. Ya, saya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, Abul Hasan al Asy'ari, dan juga mazhab saya Syafi'i. Beliau juga sama. Tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam hal beberapa perincian-perincian terkait dengan fikih siasah, ya, bagaimana memandang politik, atau al-hisbah, yaitu terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu kayak apa. Nah, itu saya ada perbedaan pandangan dengan beliau. Tapi itu tidak mengurangi hormat, ya, menghormati dan menjaga, ya, menjaga kemuliaan pribadi beliau. Nah, jadi kalau mau mengikuti silahkan, tapi dengan kefahaman. Anda tidak mengikuti pun silahkan, tapi dengan kefahaman. Dan ini masalah yang bukan merupakan pokok agama. Jadi jangan gara-gara pro kontra ini kemudian saling tuduh. Wah, ini kalau tidak ikut Habib Rizik berarti kurang semangat perjuangan. Oh enggak. Hati-hati kalau ngomong begitu. Ya. Jangan mengecilkan Islam pada seseorang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dialah wakil Islam. Dia yang mewakili seluruh ajaran Islam, enggak. Hanya Rasulullah SAW. Makanya imam-imam besar dulu itu kan selalu qauli shawabun yahtamilul khata'. Kata Imam Syafi'i, ini pendapat saya yakin ini benar, cuma bisa juga salah gitu. Pendapat yang lain itu qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Sedangkan pendapat yang lain itu salah menurut saya, tapi bisa jadi dia benar. Itu Imam Syafi'i kurang apa? Tapi bukan berarti kalau orang mengikuti mazhab Syafi'i berarti otomatis dia lebih baik dibanding yang tidak mengikuti. Bahkan kita perlu hati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Dalam hal cinta dan benci kepada manusia biasa. Kalau Rasulullah SAW udah nggak ada pertanyaan. Limpahkanlah cintamu seutuh-utuhnya kepadanya. Itu keselamatan. Tapi kalau manusia yang lain, kita harus hati-hati. Proporsional. Bahkan kepada orang tua yang melahirkan kita pun, ya, ketika sampai pada titik mengajak kita kepada maksiat, kata Quran apa? La tuti'huma. Jangan ditaati. Dulu Sayyidina Ali pernah menyampaikan, orang yang ada dua kelompok yang masuk neraka nanti karena terlalu cinta sama saya dan terlalu benci sama saya. Itu kata Sayyidina Ali. Dan benar, yang terlalu cinta pada Sayyidina Ali itu namanya kelompok Rafidhah, kelompok Syiah yang ekstrim. Sampai-sampai mereka mengatakan sebenarnya Jibril itu mestinya turunnya kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Sampai begitu dia ngomong. Saking sayangnya sama Ali. Jadi saking sayang, fanatik, sampai berlebihan. Kata Sayyidina Ali, itu orang yang sayang saya, karena saking sayangnya sama saya dia masuk neraka. Sebaliknya ada yang benci sama saya, sehingga kebencian itu juga membuatnya masuk neraka. Yaitu kelompok yang suka mengumpat Sayyidina Ali, ya, lawan daripada Syiah itu. Pada masa dulu, ya, satu kelompok tertentu yang mengumpat-ngumpat sampai menghujat-hujat. Artinya apa? Proporsional lah. Jadi kalau saya itu mentradisikan untuk diri saya, ya saya meletakkan semua ucapan-ucapan yang saya dengar, pandangan-pandangan dengan apa yang saya pelajari.
dengan sungguh-sungguh. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya saya belajar dari guru-guru saya di Al-Azhar, dari para ulama-ulama, termasuk juga dari para Habib Umar dan semua. Saya pelajari, saya simak bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau ada perbedaan di situ ya dengan pandangan Habib Rizik misalnya, ya itu biasa ya. Saya tidak wajib mengikuti apa yang saya tidak yakini menurut ilmu saya ya. Karena ingat Bapak-bapak saudara, nanti di akhirat itu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada perantara yang bisa menjadi penyambung lidah kita dengan Allah. Masing-masing saya, Anda, kita semua ini mempertanggungjawabkan ucapan kita, perbuatan kita. Enggak bisa ketika misalnya nanti kita terjepit oleh sesuatu lalu kita cari orang pemimpin atau siapa yang kita lulukan siapapun itu lalu dia akan menolong kita, enggak. Maka ikuti dengan kefahaman. Ya, kalau memang mau mengikuti, fahami betul. Kalau Anda tidak mengikuti juga dengan kefahaman. Dan di atas itu semua tidak perlu untuk saling hujat, ya, saling umpat, memutus silaturahmi. Tetap kita jaga ukhuwah Islamiyah. Jadi ya itu pandangan saya ya. Jadi mari kita jaga ukhuwah Islamiyah dengan baik. Ya. Kita hormati beliau sebagai tadi yang saya sampaikan ya, sebagai termasuk keturunan Rasulullah SAW, sebagai ulama. Tapi itu tidak mengharuskan kita untuk mengikuti semua pandangan beliau. Paham ya Bapak-bapak ya? Nah, jadi berlapang-lapanglah kita. Ya. Jangan main klaim, wah kalau begini inilah yang benar, yang begitu enggak, jangan. Jangan. Dan hati-hati kita ya di dalam melabelkan orang. Oh ini zalim, oh ini munafik, hati-hati. Kalau nggak benar yang kita omongin, berbalik sama kita. Dulu, jangankan urusan politik, bapak-bapak, ibu, ini sekarang saya sampaikan ya. Beda masalah agama saja, nggak ada ulama satu sama lain yang berbeda pendapat itu menuduh yang lain itu misalnya zalim, munafik, nggak ada. Itu urusan agama, urusan halal haram. Misalnya kalau kita mazhab Syafi'i dan Jumhur mengatakan bahwa bahwa anjing itu adalah sesuatu yang najis. Lalu kemudian di mazhab Maliki mengatakan enggak, dia enggak najis, dia suci. Lalu kemudian kita melihat ada orang bersentuhan dengan anjing lalu dia tidak cuci dirinya. Kemudian karena kita punya mazhab yang beda lalu kita tunjuk, wah kamu nih gak beres kamu nih, kok kena anjing gak cuci badannya, gak sah sembahyang. Gak boleh begitu, dia mazhab Maliki. Menurut dia dalam mazhab Maliki itu anjing itu tohir kecuali yang basah dari bagiannya itu. Kalau kulitnya bulunya yang kering gak masalah. Ini masalah agama, nggak boleh. Masalah agama saja halal haram, nggak boleh kita kemudian nunjuk-nunjuk orang. Apalagi sekedar paham politik. Makanya saya sering bilang ya, yuk kita tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ukhuwah di atas segalanya. Beda masalah politik itu, ya jangan jadikan politik lebih penting dari agama sendiri. Beda perincian-perincian syariat saja tidak ada kita saling menghujat, apalagi sekedar masalah kemasyarakatan, masalah politik. Ini yang saya pesan kepada kita semua ya, untuk hati-hati, kedepankan persaudaraan ya. Mari kita saling melapangkan dada ya, saling menghormati supaya tetap terjaga persaudaraan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memberi perspektif lah ya untuk kita. Mari kita saling menghormati ya. Hormati ulama-ulama kita ya. Kita hormati, kita jaga kehormatannya ya. Jangan kita saling umpat
Apalagi mengumpat ulama, ngumpat orang biasanya nggak boleh ya. Emang siapa kita ngumpat orang? Kalau mau ngumpat diri sendiri aja, ya. Beresin diri sendiri. Ya. Nah, kalau ada yang beda-beda, ya, ada gerakan begini, ada gerakan begitu, ya silahkan. Ya, kalau ada yang mau mengikuti, ikuti dengan kefahaman. Yang tidak ikuti juga dengan kefahaman. Persaudaraan di atas segalanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jemaah di mana saja berada, demikianlah kajian tafsir kita pada siang hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita. Semoga